Senang bisa menjumpai Anda kembali dalam kelas belajar bahasa Ibrani Alkitab. Bersama saya Edward Hanok, Anda bersama saya di UTEO Channel, channel yang menghadirkan konten-konten teologi di ruang digital Anda semua. Hari ini kita akan membahas kata kerja imperfect. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Dan pembahasan sebelumnya adalah deyiktol, lalu DP yiktol atau PL imperfect, dan juga pual imperfect. Kali ini kita akan membahas TD yiktol atau kita sebut dengan hitpael imperfect. Sebelum lebih jauh kita membahas bentuk kata kerja hitpael imperfect ini, maka saya mengajak Anda untuk membaca 1-2 ayat dari Sefanya pasal 2 ayat 1-5 berikut ini. Ini merupakan sebuah awal di mana kita melatih kemampuan membaca kita atau kemampuan mendengar ketika kita mendengarkan seseorang membaca dalam teks Perjanjian Lama atau dalam bahasa Ibrani. Nah, ada juga akses bagi Anda untuk mendengarkan audio Alkitab bahasa Ibrani. Sudah dapat juga menggunakan kesempatan itu untuk melatih pendengaran atau juga bisa berlatih membaca ayat demi ayat. Saya akan membaca 2 ayat dari Sefanya 2 ayat 1-5. Saya hanya membaca ayat 1 dan 2 saja, dan ayat-ayat yang lain saudara boleh ambil kesempatan untuk berlatih membacanya. Saya akan membaca ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Hitkosesu wakosu hagoi lo niksav. Beterem ledet hok kemots avaryom. Beterem lo yavo alechem haron af Adonai. Beterem lo yavo alechem yom af Adonai. Saya ulang sekali lagi. Hitkosesu wakosu hagoi lo niksav. Beterem ledet hok kemots avar yom. Beterem lo yavo alechem haron af Adonai. Beterem lo yavo alechem yom af Adonai. Nah, ini adalah pembacaan terhadap ayat 1 dan ayat 2 dari Sefanya pasal 2. Mari kita melihat bagaimana skema atau bagaimana sebenarnya gagasan dasar dari bentuk hitpael imperfect atau TD yiktol. Ini adalah bagan atau skemanya, dan sekarang kita bisa melihat bahwa TD yiktol itu tidak lagi berada pada aktif atau pasif, tetapi mengekspresikan gagasan refleksif. Jadi TD yiktol adalah kata kerja yang, atau hitpael adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah tindakan yang bersifat refleksif, dihubungkan dengan diri sendiri. Jadi baik dia bentuk yiktol, bentuk imperfect, maupun bentuk katal atau bentuk perfect, jika hitpael maka keduanya akan diterjemahkan secara refleksif. Tentu terjemahannya bukan pasif tetapi aktif. Tentu. Tetapi penekanannya sebenarnya ada hubungan dengan bagaimana sebuah tindakan itu terkait dengan diri sendiri. Baik diri saya, dirimu, dirinya, diri mereka, diri kalian, dan diri kami sendiri. Jadi ada penekanan kata tersebut sebagai bentuk refleksif. Untuk memperjelas bagaimana kita memahami hitpael imperfect atau TD yiktol, mari kita lihat catatan leksikalnya berikut ini.
Sama seperti dua kata kerja yang sudah kita bahas. Tentu TD Yiktol atau hit fa'il imperfect memiliki bentuk preformatif dan aformatif. Jadi saya tidak akan mengulang soal preformatif dan aformatif. Boleh menonton atau boleh mendengarkan kembali rekaman saya di pelajaran sebelumnya. Pada semua bentuk preformatif terdapat tambahan konsonan tau sesudah konsonan yod, tau, dan alef dan nun yang masing-masing akan menerima vokal hirek dan segol. Nah, pedomannya akan terlihat seperti ini, baik maskulin maupun feminin. Jadi ada tambahan tau di sana, saya memberikan warna kuning. Sesudah tentu ada konsonan yod, konsonan tau, konsonan alef, dan konsonan nun. Nah, misalnya di sini kalau kita lihat ada yit, lalu ada tit, ada et, lalu ada, kemudian kita melihat di sini setelah kita lihat berbeda dari persona masing-masing. Yit itu adalah orang ketiga, tit itu adalah orang kedua dalam format atau dalam bentuk maskulin. Lalu et itu adalah orang pertama umum tunggal. Sedangkan orang ketiga jamak maskulin yit, tit, dan nit. Nah, berbeda dengan feminin. Bentuk preformatifnya adalah tit, kemudian tit lagi, dan et. Sedangkan di dalam bentuk jamaknya ada tambahan, di sana ada preformatif dan aformatif na. Tetapi di dalam bentuk feminin orang kedua tunggal juga terdapat akhiran atau aformatif i. Jadi tit, lalu kata dasar, dan di belakangnya adalah vokal panjang atau vokal panjang sejarah hirek yod. Ini adalah bentuk yang perlu kita lihat ya. Jadi perlu dihafal juga. Mari kita lihat kemudian catatan leksikal kedua. Jadi unsur aformatif hanya terdapat pada orang kedua feminin tunggal, orang ketiga feminin jamak, orang kedua maskulin jamak, dan orang kedua feminin jamak. Dengan adanya aformatif ini, maka maksud saya ada tambahan aformatif, maka vokal tsere pada konsonan kedua akan berubah menjadi swa. Jadi tanda swa akan berada di bawah atau sebagai pengganti vokal tsere. Vokal pada konsonan pertama adalah patah, pada konsonan kedua terdapat dages forte, kemudian terdapat tsere di sana. Nah, berikut ini adalah contoh misalnya untuk kata kerja halak. Halak berarti berjalan. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana skemanya. Misalnya TD Yiktol untuk orang ketiga maskulin tunggal, yit halak. Jadi yit itu adalah preformatif. Konsonan pertama he menerima patah, dan konsonan kedua lamet menerima sere, kemudian konsonan ketiga. Begitu seterusnya. Setelah pertama, kedua, misalnya ini adalah orang kedua feminin tunggal, tit halki. Jadi dari sere itu berubah menjadi swa. Perhatikan di bawah konsonan lamet, konsonan kedua itu sere berubah menjadi swa. Jadi tit halki. Karena ada dages forte di sana, maka kita tidak bisa mengabaikan terdapatnya penggandaan konsonan atau pendua kalian pada konsonan lamet. Jadi akan terdengar tit halki. Jadi ada hal leki, bukan cuma haleki, tetapi terdapat
dua konsonan lamet di situ yang mesti dibunyikan. Kemudian pada orang ketiga feminin dan orang kedua feminin jamak itu bentuknya sama. Nanti bagaimana membedakannya, konteks itu harus diakui. Di sini ada perubahan bentuk ya. Yang maksud saya adalah penambahan swa pada konsonan ketiga kaf. Jadi tit hale kena. Jadi kenapa itu akan dibunyikan di bawah kaf swa, karena didahului oleh vokal panjang ser. Jadi tit hale kena, tit hale kena. Berikutnya kita akan lihat lagi di dalam contoh latihan yang pertama. Nah, di sini ada Mazmur 116 ayat 9. Kita akan melihat contoh ini. Et halek livnei Adonai be'atsot ha-chayim. Saya ulang baca ya. Et halek livnei Adonai be'atsot ha-chayim. Nah, di sini ada bunyi yang mesti harus hati-hati diucapkannya, ha-chayim. Karena he dan chet itu berbeda. Nah, coba perhatikan ada kata kerja et halek di sana. Et halek ini berarti adalah orang pertama umum tunggal. Et halek ini bisa maskulin, bisa feminin, bergantung kepada konteks. Et halek livnei Adonai be'arsot ha-chayim. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Saya minta saudara bisa melihat mana kata kerja TD Yiktol, dan ini sudah tentu gampangnya ada kata et halek. Tetapi coba dibuat di sini di dalam bentuk tunggal dan bentuk jamak, khususnya untuk maskulin dan juga untuk feminin. Lalu coba diterjemahkan. Et halek itu tentu adalah bentuk refleksif orang pertama umum tunggal. Jadi saya sendiri berjalan. Saya sendiri berjalan. Itu kira-kira arti dari kata et halek dalam bentuk refleksif. Mari kita lihat yang berikutnya, gramatikal, tata bahasa, hitpael yiktol atau TD yiktol, hitpael imperfect. Pada prinsipnya merupakan kata kerja yang mengekspresikan sebuah tindakan refleksif. Tadi di awal sudah saya berikan sedikit catatan. Dan ciri terjemahan ditandai dengan bentuk refleksif. Diriku, dirimu, dirinya, diri kami, kalian, mereka. Jadi diriku sendiri, dirinya sendiri, dan sebagainya. Meskipun demikian, ini menjadi catatan. TD yiktol dapat diterjemahkan juga dengan atau serupa dengan G yiktol. Jadi ini bentuk kal imperfect yang menunjukkan sebuah tindakan yang sederhana. Jadi beda ya, yang intensif cuma ada dua, PL dan pual. Jadi bukan sebuah tindakan yang sederhana tetapi tindakan yang intens. Tindakan yang diekspresikan oleh TD yiktol bersifat pengulangan dan kebiasaan. Jadi ini bersifat pengulangan ya, tetapi juga bisa bersifat sebuah kebiasaan. Di sini ada latihan yang kedua yang perlu saudara kerjakan atau kita perlu lihat. 1 Samuel 2 ayat 30. Di sana ada kata laken neum Adonai Elohe Yisrael amor amarti betecha uvet avicha yit haleku levanai at olam Wa'ata neum Adonai halila li ki meka bedai akaber uvo zai. Lalu di sana ada kata yikalu. Nah, ini kita bisa lihat. Tentu di sini ada sebuah kata dalam bentuk TD yiktol ya. Saudara boleh menemukannya di situ. Tentu ingat baik-baik ada preformatif yit
atau tit. Lalu ada ciri khas kamets, patah maksud saya, ada ciri khas vokal patah pada konsonan pertama, vokal kedua sere, atau ada perubahan menjadi swa ketika terdapat penambahan aformatif di belakang. Nah, pada kolom ini silakan saudara menemukan dan memberikan catatan atau memberikan analisis terhadap kata kerja itu. Tentu ada baiknya juga kalau dari 1 Samuel 2 ayat 30 tadi kemudian diambil kata-kata itu lalu kita coba cari di dalam kamus dan kita menulis sendiri. Dan ini menjadikan kosakata baru bagi kita, misalnya kata laken, neum adonai, elohe. Elohe itu berasal dari kata Elohim. Ini adalah bentuk rektum. Elohimnya bentuk rektum, Elohenya bentuk regens, artinya bentuk konstruk dan bentuk absolut, atau saya menggunakan Elohe itu bentuk terikat, Elohim bentuk bebas. Lalu ada Yisrael, ada Amor, ada Amarti. Amarti ini adalah kata kerja. Kemudian ada BTH, kemudian ada Uvet, lalu ada Aviha, dan seterusnya. Ini bisa menjadi sarana yang baik bagi saudara untuk berlatih menambah perbendaharaan kosakata. Dan kata halak yang beberapa kali kita jumpai di dalam 2 contoh di atas, saudara boleh ubah atau boleh buat infleksinya, buat perubahan paradigma kata kerja itu dari orang ketiga, kedua, pertama umum, baik tunggal maupun jamak, juga baik maskulin maupun feminin. Nah, inilah semua pelajaran kita terkait dengan kata kerja hitpael imperfect atau TD yiktol. Di kesempatan berikutnya kita akan memfokuskan diri pada bagaimana cara menerjemahkan satu kalimat yang utuh dengan kata kerja, kata benda, kata sifat, lalu bagaimana sintaksnya dan sebagainya. Di pelajaran-pelajaran berikut sesudah kita membahas kata kerja ini dirasa cukup. Sampai jumpa dan selamat belajar. Shalom.